Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha dengan NRP 234010345. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 20 jurnal yang sudah saya analisis, terutamanya tentang Green Digital. Untuk judul yang pertama itu ada Bibliometric Analysis of Research Trends in Digital Literacy within Indonesian Education, yang diteliti oleh Febrina dan Elvi, yang bersumber dari JPMIPA Sinta 2. Untuk variabelnya yaitu ada literasi digital, tren penelitian pendidikan di Indonesia, tantangan dan peluang edukasi digital sebagai variabel yang dipetakan. Hasil dari penelitian tersebut terhadap 431 artikel menunjukkan bahwa riset literasi digital di Indonesia mulai muncul tahun 2017 dan melonjak drastis hingga 2024. Mayoritas publikasi berada di jurnal Sinta 3, 4, dan 5 dengan dominasi metodologi kualitatif. Secara geografis, kontribusi riset masih terpusat di Pulau Jawa. Fokus riset sejauh ini masih pada pendekatan pedagogis dan teknologi pendidikan. Namun terhadap peluang besar untuk meneliti etika masyarakat digital dan sebaran literasi di luar Pulau Jawa. Artikel ini memberikan peta jalan bagi peneliti lain yang membuktikan secara data bahwa isu literasi digital sedang menjadi primadona di Indonesia. Menariknya, penelitian ini mengingatkan kita bahwa masih ada ketimpangan riset antara wilayah Jawa dan luar Jawa, yang perlu segera diatasi agar transformasi digital di Indonesia lebih merata. Nomor 2, itu berjudul A Review of Surakarta Smart City Concept, Optimizing Transformation and Digital Service Based on Big Data and Real-Time Technology, yang diteliti oleh Ridwan, Zabila, Talita, dan Prabang Setiono. Jurnal ini diambil dari Bina Praja atau JPB volume 17 2025 dan juga dari Sinta 2 dengan variabel big data, teknologi real time, layanan publik, dan smart city. Penelitian tersebut merumuskan strategi adaptif untuk Surakarta, mencakup integrasi Wi-Fi gratis di halte bus Batik Solo Trans atau BST, optimalisasi layanan kesehatan melalui Sikda yang terintegrasi, percepatan administrasi kependudukan dengan respon maksimal 1 kali 12 jam, serta penggunaan big data untuk pemantauan kota secara real time. Keberhasilan ini sangat bergantung pada sinergi infrastruktur teknologi, kapasitas SDM, dan literasi digital masyarakat. Artikel ini menarik karena bergeser dari skala UMKM ke skala tata kelola kota. Surakarta dijadikan model bagaimana data yang berserakan di berbagai dinas harus disatukan dalam satu ekosistem digital. Layanan publik masa depan tidak boleh lagi menunggu hari, tapi harus bisa diakses dan dipantau saat itu juga lewat gawai warga. Yang ketiga ada teknologi, organization, environment, dan digital transformation for sustainability, yang dirancang oleh Siti dan Riza. Bersumber dari Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan atau JIMKES dengan volume 13 nomor 4 2025 dan Sinta 2. Bervariabel teknologi, organisasi dan lingkungan, dan keunggulan bersaing berkelanjutan. Penelitian terhadap 227 responden menunjukkan bahwa faktor teknologi atau infrastruktur IT dan organisasi atau budaya dan kesiapan SDM berpengaruh dominan terhadap keberhasilan transformasi digital, terbukti secara signifikan memediasi hubungan antara kerangka TOE dengan keunggulan kompetitif perusahaan. Di industri asuransi Indonesia, kesiapan internal jauh lebih berpengaruh daripada tekanan lingkungan eksternal dalam mendorong inovasi yang berkelanjutan. Artikel ini memberikan sudut pandang korporat dan menggunakan metode ilmiah yang sangat ketat untuk membuktikan bahwa transformasi digital bukan sekedar ikut-ikutan teknologi, tapi harus didukung oleh kesiapan organisasi. Intinya, perusahaan asuransi yang sukses bukan yang paling canggih teknologinya saja, tapi yang mampu menyatukan teknologi tersebut dengan kesiapan SDM-nya. Yang keempat ada Exploring the Synergy of Green Innovation and Digital Transformation for Enhancing SMA Performance, a Systematic Literature Review, yang diteliti oleh Srianti dan kawan-kawannya. Bersumber dari Jurnal Ekonomi Kreatif dan Manajemen Bisnis Digital atau JKOMBITAL, volume 3 nomor 2 2024 dari Sinta 4. Bervariabel transformasi digital dan inovasi hijau atau Green Innovation dan manajemen SDM hijau. Artikel ini merupakan tinjauan literatur sistematis yang menyimpulkan bahwa transformasi digital bertindak sebagai akselerator bagi inovasi hijau. Digitalisasi memudahkan UMKM mengakses data eksternal untuk membuat keputusan ramah lingkungan, mengoptimalkan sumber daya, dan menekan biaya operasional. Sinergi ini meningkatkan daya saing UMKM di mata konsumen yang sadar lingkungan dan memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang.
Artikel ini memberikan dimensi baru dalam riset, yaitu aspek lingkungan. Di sini dijelaskan bahwa digitalisasi bukan hanya soal untung rugi atau efisiensi kerja, tapi juga tentang bagaimana teknologi membantu UMKM menjadi lebih hijau. Misalnya penggunaan data untuk mengurangi sisa bahan baku, atau menggunakan platform digital untuk menjangkau pasar konsumen yang hanya mau membeli produk ramah lingkungan. Ini adalah nilai tambah yang sangat tinggi bagi UMKM di era modern. Yang terakhir yaitu yang kelima, dengan judul Manajemen Kinerja UMKM di Era Transformasi Digital, Systematic Literature Review Antecedent, dan Moderator dan Mediator, yang diteliti oleh Dian Rosalina dan teman-temannya, yang bersumber dari Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan atau JAMEK, volume 5 nomor 2 2025 Sinta 4, dengan variabel inovasi, kinerja UMKM, dan strategi organisasi. Menunjukkan bahwa kinerja UMKM di era digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas SDM dan literasi digital sebagai jembatan utama. Kapabilitas digital terbukti tidak langsung meningkatkan profit, melainkan harus melalui proses inovasi produk dan fleksibilitas strategi terlebih dahulu. Selain itu, faktor eksternal seperti dinamika teknologi dan faktor internal seperti etika religius berperan krusial dalam memperlakukan daya saing dan keberlanjutan bisnis UKM di pasar yang kompetitif. Artikel ini menjelaskan bahwa teknologi digital tidak bisa berdiri sendiri untuk mendongkrak profit. Ia butuh literasi digital sebagai jembatan utama. Hasilnya menegaskan bahwa kesuksesan UMKM di era digital sangat bergantung pada kemampuan pemiliknya dalam mengelola data menjadi inovasi produk. Ditambah penguat unik berupa etika religius yang ternyata menjadi rahasia ketangguhan UMKM di pasar Asia. Dari kelima jurnal tersebut dengan tema Green Digital, saya merangkum dan membuat judul baru yaitu Eko Digital Sinergi, Akselerasi Kinerja Bisnis dan Layanan Publik Melalui Transformasi Berkelanjutan di Era 5.0. Atau bisa juga The Green Digital Shift, Transformasi Tata Kelola dan Strategi Bisnis Berkelanjutan di Indonesia. Kenapa judul ini menarik? Karena menggunakan istilah sinergi. Judul ini tidak melihat digitalisasi dan aspek lingkungan sebagai dua hal terpisah, melainkan kekuatan yang saling memperkuat atau sinergi. Juga mencakup dua sektor utama, yaitu menyatukan sektor bisnis dan layanan publik. Juga berorientasi hasil dengan kata akselerasi kinerja, menunjukkan bahwa riset-riset yang kita bahas memiliki tujuan akhir yang konkret, yaitu peningkatan hasil. Dan juga penyebutan era 5.0 yang jarang dipakai.